maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Waduh, kamu. Nanti aku lagi yang disalahin, Kay. Santai aja, Mas. Yang penting kan trik aku manjur. Lagi pula tadi Papi sama Mami udah mau ngelaksanain pernikahan aku secepatnya. Kamu tuh bandel banget sih, Kay. Kamu tuh nggak mikirin Mami apa? Nanti kalau Mami stres terus sampai sakit mikirin kamu gimana? Ya habis nggak ada cara lain, Kak. Aku cuman kecewa aja sama kamu. Kamu kok tega-teganya sih ngejodohin aku kayak gitu? Mos, aku juga pengen melihat kamu bahagia. Udah saatnya kamu ngelupain aku, Mos, dan cari pria yang lain yang tepat buat kamu. Kamu pikir aku nggak mampu nyari sendiri? Enggak, Mos, kamu jangan salah paham dulu. Kebetulan aja Vian itu suka sama kamu. Ya kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Nanti aku bilangin sama dia. Rel, waktu Vian minta tolong sama kamu, apa kamu nggak bilang kalau kita pernah hampir menikah? Apa itu perlu, Moza? Jadi selama ini aku nggak pernah berarti buat kamu. Tapi kalau udah berumah tangga, sementara mereka ini tinggal di mana ya, Pi? Ya pastinya bisa di rumah kita. Apa nggak terlalu sempit, Bu? Mami, Dia benar-benar nggak bisa lepas dari Fitri. Dan aku juga nggak bisa lupain dia. Bukan Bapak yang salah, tapi Papi saya yang salah. Jadi Bapak nggak perlu minta maaf sama saya. Saya cuma kecewa sama konspirasi ini aja, Pak. tapi terlepas dari masalah pribadi kamu dengan ayah kamu, saya mohon kamu jangan keluar dulu dari sini. Tenaga kamu sangat dibutuhkan di sini. Maaf, Pak. Ini sudah menyangkut dengan harga diri saya. Brengsek. Ternyata gue selama ini dipermainkan. Kenapa gue nggak nyadar ya? Gue bilang juga apa? Di Retro boleh aja dia pegang kendali. Tapi di Starlight, dia pikir gampang apa? Bisa apa sih dia kalau nggak ada bapaknya? Di forum kemarin, saya kritik konsep Anda, bukan pribadi Anda. Idealis itu sesekali perlu, tapi percuma. Karena di otak Anda, seperti cuma ada uang. Nggak sosok tahu ya kamu. Kamu itu baru kerja di sini 3 hari. Tahu apa kamu tentang saya? Saya tahu, kamu andalan di sini. Tapi saya yakin, orang seperti Anda nggak akan bisa memajukan perusahaan ini. Fit, Farel, jam segini kau udah pulang?
Aku jadi seneng kamu jemput. Farel, kamu kenapa sih? Kamu sakit ya? Makanya pulangnya cepat. Farel, kamu gak mau cerita sama aku ya? Oh, mana kebelet pipis lagi? Gimana dong? Kamu kenapa, Fit? Aku pipis dulu ya, Rel. Boleh nggak? Ya boleh lah, emang kamu lagi dihukum. Ya ampun. Kamu dapat dari mana ini? Fit, aku ngomong sama kamu. Emangnya udah boleh ngomong? Lagian siapa juga yang ngelarang? Ya biasa dari tadi kamu diem aja. Kan aku takut. Sorry ya, Fit. Pikiran aku lagi kalut. Kenapa sih? Kamu stres sama pekerjaan kamu? Aku udah gak punya kantor lagi, Fit. Maksud kamu? Aku udah keluar dari Starlight. Kenapa lagi sih, Rel? Karena semua konspirasi Moza, papiku, dan Pak Ardi. Konspirasi itu apa? Jadi aku diterima di kantor Pak Ardi. Karena permintaan papiku. Bukannya kamu kerja di situ karena bantuin Mbak Moza? Itu akal-akalan papiku aja, Fit. Supaya aku berutang budi sama Moza. Dan aku mau kembali sama dia. Aku tersinggung, Fit. Aku seperti bonekanya papi, tau gak? Boneka? Intinya, mereka mau aku kembali sama Moza dan memisahkan aku sama kamu. Dan itu aku gak mau, Fit. Fit, maafin aku ya. Padahal aku udah janji sama kamu untuk membiayain kursus buat kamu. Tapi sekarang aku gak punya uang, Fit. Maaf ya, Fit. Jadi, Farel sudah tahu semuanya, Pak? Dan dia langsung memutuskan untuk keluar? Iya, Pak. Iya, dia memang keras kepala, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas bantuannya selama ini. Selamat malam. Pi, Farel kenapa, Pi? Dia keluar dari Starlight. Aduh, Pi, gimana nasib dia kalau nggak kerja? Gimana dia mau hidup sehari-hari kalau nggak punya uang, Pi? Mi, udah, Mi. Mami jangan salahin Papi. Kan selama ini Papi udah berusaha untuk nolong dia. Ini kan untuk dia sama Mosa. Tapi lihat, semua gagal gara-gara sifatnya yang keras kepala itu. Pi, Farel itu bukannya keras kepala. Dia hanya berusaha untuk mempertahankan prinsipnya. Apa bedanya? Yang jelas sifatnya itulah yang mempersulit hidupnya sendiri. Tapi kan punya prinsip itu kan nggak salah dong, Pi. Udah, kamu diam. Jangan kamu kira aku senang dengan kondisi seperti ini, Fitri. Aku juga mau berbaikan dengan papi. Tapi bukan dengan syarat meninggalkan kamu, Fitri. Tapi, Rel, Jangan pernah membuat aku menyesal dengan keputusan ini. Oke? Aku pulang dulu, Fit. Kamu jangan lupa kunci pintu ya. aku masih cari uang sendiri untuk kursus ini. Aku nggak mau tergantung sama orang lagi. Aku cari kerja apa ya? Om Aldo,
bohong itu dosa nggak? Iya dosa dong. Emang kenapa kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Kan juga ada PR, Om. PR-nya mengarang tentang pekerjaan orang tua, Om. Apaan ya? Papa itu kan nganggur. Iya juga sih ya. Atau kamu tulis aja papa kamu itu Aktor. Pak, aktor itu apa sih? Tulis saja pemain sinetron, ya. Iya. Apa lo? enggak. Ya cuma bingung aja. Nanti kalau gurunya nanya pernah main di sinetron apa aja, juga jawab apa? Gurunya nggak bakal nanya-nanya sampai ke situ. Wah, tapi kan bohong itu dosa. Siapa yang bohong? Papa kan memang main sinetron. Itu loh juga yang kelihatannya cuma bentar doang. Ah, rese lo. Udah, gini aja. Kamu tulis biar papa diktein ya. Ayo tulis. Apa Pak tulisnya? Papaku namanya Pak Norman. Pi, kenapa sih Pi, Kela sama Aldo itu tunangan dulu? Kan bagusnya langsung menikah aja, Pi. Tumben Mami. Kok bolehnya Mami yang nafsu? Bukannya dulu Mami yang nentang? Ya maksud Mami itu selain ngirit waktu, kita kan ngirit uang juga, Pi. Tumben Mami bicara soal irit. Udahlah Mi. Biar aja mereka tunangan dulu. Mereka kan baru pacaran. Masa langsung merit? Aduh, gimana cara membujuk Papi ya? Kalau tunangan dulu, terus meritnya masih lama, gimana dengan perut Kayla? Kok bengong gitu? Enggak, Pi. Tapi antara tunangan sama merit itu nggak lama kan, Pi? Ya, Papi pikir setengah tahun gitulah. Setengah tahun, Pi. Itu kan lama banget, Pi. Kok Mami panik sih? Enggak kok, Pi. Mami tuh kepingin punya cucu lagi. Di rumah ini kan sepi. Jadi kalau misalnya Kayla sama Aldo cepat merit, dia kan bisa juga cepat punya anak, Pi. Masa cuma Alif sendiri cucu kita, Pi? Aldo sama Kayla tuh masih muda. Udahlah, biar aja mereka pacaran dulu. Aduh, Papi susah banget dibujuknya. Setengah tahun itu kan lama. Sekarang aja hamilnya udah 2 bulan. Keburu gede dong. Nggak tahu apa ya. Aneh. Mau apa lagi kamu, Mos? Aku udah denger semuanya, Rel. Aku tahu kamu pasti marah banget kan sama aku. Aku nggak nyangka. Kamu mau aja diajak sekongkol sama Papi. Maafin aku, Rel. Aku udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf sama aku, Mos. Aku tahu. Kamu pasti nggak respect banget sama aku ya. Enggak. Aku cuma heran aja. Kenapa kamu membuat aku merasa berutang budi sama kamu? Tadinya aku nggak berpikir sampai situ, Rel. Tapi papi kamu... Kenapa sih kamu mau aja disuruh sama Papi? Padahal kamu tahu kan, apapun yang dia lakukan, aku nggak akan meninggalkan Fitri dan kembali sama kamu. Dan kamu tahu rasanya dipermalukan di depan umum. Itu aku alami di Starlight. Dan aku kayak orang bego di sana, Mos. Boleh nih. Coba. Permisi, Pak. Apa lowongan di sini masih berlaku? Saya mau Pak kerja di sini.
kamu punya pengalaman kerja di restoran? Belum sih, Pak. Tapi saya nanti usaha biar bisa kerja di sini. Oh, kebetulan saya butuh cepat. Dan kebetulan juga kamu orang yang pertama kali datang. Jadi, Pak, Tapi justru saya butuh pelayan yang bisa kerja di shift malam. Kamu mau? bisa, Pak. Nggak apa-apa. Jadi saya bisa kerja di sini. Mulai nanti malam bisa? Nanti malam. Iya, Pak. Makasih banyak ya. Permisi. Ntar tuh. Tapi nama kamu siapa? Nama saya Fitri. Oke ya Fitri. Nanti jam 5 sore kamu harus ada di sini. Iya. Permisi, Pak. Ya, mari. Aku serius, Kak. Kamu bisa bantu aku nggak? Bukan buat aku. Aku nggak butuh set job itu. Tapi ini buat Farel. Iya, tapi kan dia udah lama keluar dari retro. Ceritanya panjang deh. Nanti aku ceritain kalau aku ketemu sama kamu. Gimana? Bisa? Bener ya? Ya udah, makasih ya, Kak. Pagi, Mos. Aku dengar dari Kayla semalam katanya Farel keluar dari Starlight ya. Aduh, sayang banget ya. Terus gimana dong? Masa orang kayak Farel harus nganggur? Tenang aja, Al. Udah ada gantinya kok. Di mana? Nanti aja aku bilang kalau misalkan udah fix ya. Ya udah, aku ikut senang aja kalau Farel bisa kerja lagi. Mai, kamu tuh bener nggak punya korset? Emangnya abis ngelahirin kamu nggak pakai korset apa? Enggak. Buat apa sih, Mi? Itu loh, Mai. Buat perutnya Kayla. Biar nggak makin menonjol gitu. Kayaknya sih biasa aja tuh. Ya, sekarang sih baru 2 bulan. Tapi kalau nikahnya 5 bulan lagi, ya perutnya makin besar kan, Mai? Mami tenang aja lah, Mi. Udah nggak apa-apa kok. Enak aja tenang. Masa anak hamil sebelum nikah tenang? Mau ditaruh di mana muka Mami sama Papi? Emang kalau pakai korset terus masalahnya selesai? Enggak juga kan? Nanti kalau si Kayla baru nikah, terus nggak lama kemudian dia sudah lahiran, apa orang-orang nggak curiga? Terus semua juga bakalan tahu, Mi. Bukan gitu, Mai. Seenggaknya orang-orang itu tahu kan setelah menikah, jangan belum menikah. Ya kalau udah nikah terserah deh, Mai. Aduh, gimana ya? Mami jadi bingung. Adik kamu tuh emang bener-bener bandel deh, Mai. Kenapa sih kamu? Kamu kok kelihatannya seneng banget? Emang kamu gak malu punya adik kayak Kayla gitu? Mami nggak kepikiran apa sekali-sekali nganterin Kayla untuk cek dokter kandungan? Ke dokter temenin Kayla? Aduh, enggak deh. Nanti Mami kepergok lagi sama teman-teman Mami. Sekarang mendingan kamu temenin Mami yuk cari korset buat Kayla. Papaku namanya Pak Norman. Orangnya ganteng sekali. Dia adalah pemain sinetron. Kok nggak pernah dengar? Paling-paling cuma figuran yang numpang lewat doang. Juga, ayo lanjutkan. Papaku membintangi banyak sinetron. Semuanya kejar tayang. Honornya sangat besar. Bohong, katanya honornya besar, tapi kok sering naik bis? Artis sinetron kejar tayang apa dikejar utang? Coba kalian tenang lagi ya. Orang papaku memain sinetron. Ada yang kamu lupa sampaikan semalam. Kamu jangan marah dulu, Rel. Aku kesini karena niat baik. Niat baik apa? Kamu ingat nggak sama Cantika? Dia teman kita waktu di Image Advertising. Sekarang dia lagi ada proyek dan dia butuh tenaga freelance. Siapa tahu aja kamu bisa. Cukup, Mas. Ada kalanya orang bantu dirinya sendiri. Kamu udah gak percaya lagi sama aku. Kamu takut kejadian ini sama kayak kejadian kemarin. Kamu salah, Rel. Aku ngelakuin ini semua
karena aku ngerasa bersalah sama kejadian sebelumnya. Gak perlu, Mas. Kamu sendiri kan yang butuh bantuan. Cari orang yang bisa membantumu melupakan masa lalu. Udah dong Mas, aku kan udah bilang. Mas tuh udah deh, gak usah ganggu aku lagi. Tapi aku lagi sayang sama kamu, lagi kangen. Ya, please. Kali ini aja. Boleh ya aku main ke rumah kamu? Halo? Bella? Halo? Halo, ini siapa? Nah lu siapa? Gua pacarnya Vela. Lo mau apa? Awas ya, kalau lu berani gangguin pacar gua lagi, gua timpel lu. Buset, ternyata ada herdernya. Mana gahar banget lagi ngomongnya. Papa! Papa! Ya ampun, kamu kenapa juga? Juga diledekin sama teman-teman. Diledekin gimana? Coba kamu tenang dulu, cerita yang benar. Kan juga nulis kadangan tentang pekerjaan Papa. Juga kan nulis Papa sang aktor di buku tulisnya. Terus juga ceritain di teman-teman. Habis itu teman-teman juga ngeledekin juga. Ngeledekin gimana maksudnya? Teman-teman juga nggak pada percaya kalau Papa itu sang aktor. Terus juga udah ngotot. Malahan kata teman-teman juga aktor dari Hong Kong gitu. Tuh, Man. Aduh, Norman. Kasihan kan juga. Masa nggak bisa banggain bapaknya? Mestinya kamu mikir, Man. Iya. Udah diam kamu. Kok kasar begitu? Dimanja sih. Sini. Masya Allah, Man. Diri situ. Angkat kaki kamu satu. Ayo. Dikasih tahu orang tua bukannya nurut. Diam. Papa jahat. Emang juga bangga. Juga. Dikasih tahu melawan. Ikutin sifat siapa ya? Pasti sifat ibunya tuh. Di rumah tante kamu? Iya. Jauh amat, cil-cil berani lu. Iya dong, kan aku laki-laki bang. Bagus. Jadi bang, makasih. Ya, sama-sama. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mana ya? Mbak Fitri. Mbak Fitri. Jadi tugas kamu datengin meja-meja tamu dan kalau bisa kamu kasih daftar menu ini ya. Oh, terus jangan lupa loh. Pokoknya kamu itu tanya tamu itu dengan ramah dan sopan. Ya? Iya, Pak. Sekalian nanti kalau makanannya udah siap, kamu antar ke mejanya si pemesan. Oke? Saya paham, Pak. Kalau gitu sekarang kamu udah bisa kerja. Di sini, Pit, ramainya itu di saat-saat makan malam aja. Lebih ramai dibandingin dari saat-saat makan siang. Sekarang kamu selamat bekerja. Aku pesan apa ya? Nasi soto yang 2. Nasi soto 2 sama es jeruknya 2. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis. Tadi waktu di car wash, katanya dia udah pulang. Kemana ya dia?
Yuga? Pacarnya Mbak Fitri. Kamu ngapain di sini Yuga? Abisnya Papa jahat. Makanya Yuga kabur ke sini. Jadi orang di rumah nggak ada yang tahu kalau kamu di sini? Iya Om. Om, jangan bilang ke rumah aku ya Om. Biar semua pada nyari. Yuga, orang di rumah itu sayang sama kamu. Om telepon Om Aldo ya biar jemput kamu. Om jangan dong. Aku nunggu Mbak Fitri aja di sini. Aduh, Mbak Fitri juga belum pulang juga. Om, aku lapar nih Om. Ya udah kita beli makanan dulu ya di toko depan yuk. Yuk. Ini semua gara-gara kamu memarahi dia dengan sekeras itu. Kalau kamu aja dimarahi, ngeyel kamu. Aduh, cepetan cari Yuga. Kasihan kan kalau sampai dia diculik. Iya, tapi cari kemana, Mas? Saya juga bingung. Cari ke jalanan dulu ya. Udah deh, kita lapor polisi aja. Jangan. Ayo Bronda. Ampun, Pak. Mama nggak tega ngebayangin Yuga di jalanan. Fit, ini pesanan meja 4 ya. Fitrin dong, sekalian ke meja 7 ya. Permisi. Mbak, ini bukan pesanan saya, Mbak. Maaf. Mbak, kok ada alatnya sih? Maaf Mbak, tunggu sebentar ya. Mbak. Saya mana? Kok lewat banget sih? Tunggu bentar ya Mbak. Mbak buruan dong. Mbak dari mana? Nggak ada lagi. Cara makannya gimana dong? Mbak, minum air dulu dong. Gimana sih? Saya haus nih. Sebentar ya. Makan ini dulu Mbak. Mbak, ini kok nggak ada Mbak? Saya kan pesen paham Mbak. Sebentar ya. Mbak, gimana sih? Lambat banget, pesanan saya mana? Iya, sebentar dulu. Mbak, duluan dong Mbak. Aduh. Kok jadi kacau gini sih? Fit, ini pesanan meja 1 ya. Ini pesanan meja 3. Ntar sotonya usul aja ya. Fit, terang rebusnya bentar lagi ya. Fitri. Om, beli biskuit ini ya. Boleh nggak Om? Boleh. Sekalian roti ini Om. Boleh nggak? Boleh. Boleh ini nggak Om? Boleh. Ini juga boleh kan Om? Wafer dibuat juga. Beli aja sekalian warungnya yuk. Iya boleh. Maafin Om ya. Om cuma bercanda. Duh. Mana duit gua lagi tipis lagi. Heh, lu jangan kurang ajar ya. Pegang-pegang sembarangan. Siapa yang megang-megang? Aku yang megang Om. Makanya, didik tuh anaknya. Biar nggak kurang ajar. Juga. Kamu tuh bikin masalah aja sih. Maaf ya Om. Oh, kok sakit lagi sih? Apa aku salah makan? Yuga, kamu ngapain di sini? Mbak Fitri. Kamu kemana aja, Fit? Jam segini baru pulang. Handphone nggak aktif. Kamu kenapa, Fit? Kamu sakit? Ntar dulu deh, Rel. Yuga, kamu bisa ada di sini? Dia kabur dari rumah. Soalnya diomelin sama papanya. Dan dia mau ngadu sama kamu.
Tapi kamunya nggak ada. Lagian kamu kemana aja, Fit? Ya ampun Yuga, kok kamu pakai kabur-kabur segala sih? Pasti keluarga kamu pada nyariin. Fit, jawab dulu pertanyaan aku. Kamu dari mana? Tadi aku pulang dari Carwas, aku kerja di restoran seafood. Gila ya kamu. Kamu tuh udah kerja di car wash. Sekarang masih cari tambahan. Fit, kerja itu ada batasnya juga. Lihat tuh, muka kamu udah pucat. Jangan terlalu dipaksain lah. Rel, kok kamu malah ngomel-ngomel sama aku? Aku nih capek. Pulang kerja, bukan ngibur malah ngomel-ngomel. Sampai juga ketakutan kayak gitu. Ya udah maafin aku. Aku cuma cemas mikirin kamu, Fit. Lagian kamu kenapa sih? Masih kekurangan duit? Bukan, aku kerja buat nyari tambahan. Aku buat nabung supaya aku bisa kursus masak. Maafin aku ya, Fit. Seharusnya aku yang biayain kamu. Tapi malah aku nggak bisa nolong kamu, Fit. Udahlah, Rel. Aku nggak nuntut apa-apa kok dari kamu. Aku bisa nolong diri aku sendiri. Tapi aku nggak tega ngeliat kamu, Fit. Dari pagi, siang, malam, kerja terus. Tapi aku seneng kok ngelakuin ini semua, Rel. Mumpung aku masih muda, ya aku kerja nggak apa-apa. Walaupun capek, anggap aja ini rezeki. Daripada gak aku nganggur, mending aku kerja kan terus-terusan. Kamu nyindir aku? Enggak, maaf, Rel. Aku nggak bermaksud kok. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang Yuga gimana nih, Fit? Yuga? Duh, Aduh, Firman. kamu udah cari kemana aja, Duh? Udah kemana-mana, Pak. Kita udah ke semua rumah teman-temannya Yuga, terus udah nelusurin jalan, tapi Yuganya tetap nggak ada. Pokoknya, Man, kalau sampai Yuga tidak ketemu, kamu tidak bisa Papa maafin. Halo? Aldo, pasti kamu lagi nyariin Yuga ya? Yuga ada di kosan aku sekarang. Alhamdulillah. Aduh, Yuga di mana? Yuga di kosan Fitri mah. Kita ke sana ya. Fit, makasih ya. Sebentar lagi aku ke sana jemput dia, ya. Oke, mulai besok kamu harus pakai korset itu tiap hari. Biar perut kamu tuh nggak kelihatan hamil. Bisa sesak nafas aku kalau pakai ginian. Nanti papi sama orang lain tahu gimana, kan berabe. Iya, tapi kan kesian anak aku, Mi. Masa ditekan? Kamu tuh kok protes melulu sih? Udah salah protes lagi. Ya udah, mendingan sekarang kamu bikin daftar yang mau kamu undang di tunangan kamu minggu depan, ya? Halo Kayla, nanti kamu telepon lagi ya. Aku lagi panik nih ya. Mami aku tadi minta daftar undangan buat acara tunangan kita. Kamu mau undang siapa aja? Biar aku tulis sekalian. Iya, terserah kamu aja. Aku lagi panik nih. Kayla, nanti kamu telepon lagi ya. Dah. Ih, niat gak sih nih orang tunangan? Diajak ngomong penting malah kayak gini. Jangan-jangan dia lagi selingkuh lagi. Awas lo ya. Insya Allah. Maafin Papa ya, Yuga. Makasih ya, Fit. Farel. Untung ya, Yuga datang ke sini, Fitri. Kalau enggak, ya nggak tahu deh. Fitri, Farel, makasih ya. Maaf kalau udah ngerepotin. Nggak apa-apa kok. Makasih ya, Fit. Ayo, Ma. Kasian ya Yuga. Emang Mas Norman tuh kadang-kadang galak sama anaknya. Masih mending dia lah, Fit. Anak yang udah kabur masih dicari. Coba itu papi. Jangan harap bakal dicari, Fit.
selingkuh ya? Kamu ngomong apa sih, Kayla? Halah, nggak usah ngeles deh. Buktinya kemarin aku telepon kamu langsung gugup. Dan kamu langsung matiin handphone itu. Kayla, aku tuh... Terus aku dengar ada suara cewek di samping kamu. Siapa? Selingkuhan kamu? Kayla, itu mama aku. Hah? Mama kamu? Makanya dengerin dulu, jangan asal nuduh. Semalam juga hilang dan ternyata dia di tempatnya Fitri. Jadi kita semua jemput dia ke sana. Itu sebabnya aku buru-buru tutup telepon dari kamu karena urusannya gawat, Kayla. Aduh, sorry ya Al, aku nggak tahu, sorry ya. Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Soal undangan gimana? Udah didata semuanya? Udah sih, tapi aku takut masih ada yang kelupaan. Farel Fitri udah diundang kan? Kok sakit gini sih? Pak. Kamu kenapa, Fit? Saya pulang dulu ya. Perut saya sakit banget. Perut saya melilit. Fitri? Dia kenapa? Katanya perutnya melilit. Fit, tahan ya, Fit. Aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Sus! Suster! Tolong, Sus! Tolong. Jadi dia kena usus buntu dong? Iya, dan harus dioperasi. Dia juga harus dirawat di sini sampai dia pulih sekali. Memangnya harus dioperasi, Dok? Ya, kalau tidak perutnya akan sakit terus. Dan saya khawatir keadaan ini akan makin membahayakannya. Baik, Dok. Makasih ya. Mari. Peraturannya di sini mah udah kayak gitu. Kalau Mas nggak bisa kasih uang jaminan, ya pacar Mas nggak bisa dioperasi, apalagi dirawat. Uang jaminannya berapa? Ini, angkanya sudah tertera di sini. Jadi gimana? Paling lambat kapan, Mbak? Ya hari ini, kan saudari Fitri akan langsung dioperasi. Yaudah, tunggu sebentar ya, Mbak. El, aku pulang aja ya. Aku udah sehat kok. Kamu jangan bandel, Fitri. Kamu tahu kan, kamu tuh kena usus buntu. Iya, Rel. Tapi kan kita nggak punya uang. Gimana kita nanti bayar operasinya? Kamu tenang aja ya. Biaya itu bisa dicari. Yang penting kamu sembuh. Ya? Yaudah, kamu istirahat dulu ya. Kamu mau kemana? Aku mau pergi sebentar. Rel. Aku haus. Udah. Aku pergi sebentar ya. Jam tangan ini penuh kenangan, Fit. Tapi aku rela ngejual jam ini demi kamu. Karena aku nggak tega.